Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya isi kepala seorang investor saham kelas kakap? Ya, sosok yang sering banget kita sebut sebagai whale atau paus. Maksud saya, coba bayangin, ketika uang yang diputar itu bukan lagi 10 atau 20 juta, tapi puluhan sampai ratusan miliar rupiah. Wah, aturan mainnya pasti beda banget kan? Hari ini kita bakal cari tahu gimana sih cara mereka memilih aset, meminimalkan risiko, dan yang paling seru, gimana respon mereka waktu tiba-tiba berhadapan dengan kerugian yang super raksasa. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Nah, langsung aja ya. Hari ini kita bakal melakukan analisis super mendalam dari sebuah wawancara eksklusif di dunia nyata dengan seorang investor retail raksasa. Kita bakal ekstrak pengalaman beliau yang kompleks banget, jadi sebuah masterclass yang terstruktur dan pastinya bisa langsung kalian praktekkan. Jadi ini bukan cuma teori buku teks, ini benar-benar realita langsung dari garis depan pasar modal. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bahas dilema sang paus, terus lanjut ke rahasia keuntungan lewat rights issue, anatomi cut loss 25 miliar, debat saham versus kripto, dan terakhir, panduan khusus buat para investor retail. Sip, kita masuk ke bagian pertama, dilema sang paus. Dilema sang paus, bersembunyi di depan mata. Tahu nggak sih, apa yang paling ironis dari dunia investasi ini? Gini, di saat banyak orang di luar sana sibuk cari panggung dan pamer portofolio, para investor top ini justru mati-matian berusaha sembunyi. Beneran, mereka tuh anti banget namanya masuk radar publik. Bayangin aja, sang investor yang jadi sumber kita ini sampai kaget setengah mati waktu namanya tiba-tiba nongkrong di daftar pemegang saham 1% untuk emiten CBRA. Dia sampai bilang, "Sial, kenapa nama saya tiba-tiba muncul?" Ini nunjukin banget kan, kalau miliarder juga bisa panik kalau rencana diam-diamnya itu gagal total. Kalian mungkin mikir, wah jadi pemegang saham gede itu asik ya, terkenal, diakui sana-sini. Tunggu dulu, realita psikologisnya tuh beda jauh. Kalau harga saham lagi turun nih, tebak siapa yang pertama kali difitnah dan dijadiin kambing hitam sama retail? Ya mereka ini. Sering banget dituduh mainin skema pom-pom lah, sengaja banting harga lah. Jujur aja, tekanan mental dari hinaan terus-menerus itu pasti gila banget kan? Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah taktik cerdiknya main. Buat tetap nyelinap di bawah radar, paus kita ini memecah kepemilikan sahamnya dan dimasukin ke berbagai entitas PT pribadi. Alasannya simpel, ketenangan pikiran itu jauh lebih mahal dari sekedar pamer nama. Plus, dengan bersembunyi dia bisa menghindari yang namanya jebakan likuiditas. Logikanya gini, coba bayangin kalau satu market tahu dia lagi siap-siap mau jualan barang dalam jumlah gede. Wah, harga sahamnya pasti udah anjlok duluan sebelum dia sempat mencet tombol jual. Oke, lanjut ke bagian 2. Ini nih, rahasia keuntungan. Menguasai rights issue. Rahasia utama di balik rights issue yang sukses gila itu ada pada yang namanya financial engineering atau rekayasa keuangan. Ini penting banget buat dipahami. Pemilik perusahaan yang pinter tuh nggak nyari untung cuma dengan sekedar ngebuang saham mereka ke kita-kita yang retail ini. Sama sekali nggak. Mereka menciptakan nilai lewat repo, private placement ke pihak ketiga yang tertutup, atau menyuntikkan aset nyata. Jadi, jualan ke retail itu cuma secuil dari keseluruhan permainannya. Pertanyaannya, gimana cara bedain rights issue yang isinya cuma jebakan sama yang beneran berpotensi multi-bagger? Sang investor ngebocorin 4 langkah pasti nih. Pertama, ukurannya harus jumbo di atas 1 triliun rupiah, ya biar mainnya nggak nanggung. Kedua, wajib ada injeksi aset real. Ketiga, rasionya harus tinggi, misalnya satu saham lama dapat 3-5 saham baru, biar barang kita makin banyak. Dan keempat, harga eksekusinya harus di bawah atau diskon, jadi modal kita tuh bisa langsung setara sama harga modal si pemilik perusahaan. Tapi, ya ngebaca kriteria di atas kertas aja itu nggak cukup buat sang paus. Untuk aset segede CBRI, beliau ini sampai ngelakuin uji tuntas yang super ekstrim. Dengerin ini. Beliau sampai terbang sendiri ke Singapura dan mengecek dengan mata kepalanya sendiri kapal yang lagi disewa buat proyek Petronas tersebut. Ini bukti nyata sih, di level miliarder pun nggak ada ruang buat tebak-tebakan. Fakta di lapangan itu segalanya. Sekarang, mari kita beralih ke bagian 3, realita pahit, anatomi sebuah cut loss. Coba kalian renungkan angka ini bentar deh, 25 miliar rupiah. Gila kan? Ini adalah nominal cut loss terbesar sepanjang hidup sang investor, yang terjadi di sebuah emiten bernama CDIA. Ini bukan lagi uang kecil ya, ini adalah pukulan yang luar biasa nyata. Terus kok bisa kerugian segede itu kejadian sama sekelas paus?
Mari kita bedah bareng-bareng garis waktunya. Jadi awalnya sang investor beli CDI-nya di harga premium. Kenapa? Karena tesisnya waktu itu emiten afiliasinya yaitu PTRO bakal masuk ke indeks MSCI. Tapi di pertengahan tahun PTRO gagal masuk dan efek dominonya di akhir tahun agenda korporasi CDI-nya jadi tertunda tanpa kepastian. Nah, karena porsi barang yang dibeli udah kelewat jumbo sampai puluhan miliar, dia akhirnya benar-benar nggak punya pilihan lain selain banting setir dan eksekusi cut loss raksasa itu. Jadi, poin paling krusial yang harus kita tangkap di sini adalah manajemen resiko itu nggak pandang bulu. Kalian nggak bisa tuh terus-terusan average down berharap harga naik lagi kalau cerita fundamental dan timeline-nya udah bubar jalan. Sang miliarder milih nyelamatin sisa modalnya daripada kejebak nunggu sesuatu yang nggak pasti. Ini benar-benar pelajaran mahal yang relevan banget buat kita semua. Masuk ke bagian 4, keamanan di pasar. Mengapa saham mengalahkan kripto? Kalau ditanya kenapa investor kita ini lebih milih saham ketimbang kripto, jawabannya simple. Keamanan. Di bursa saham, dana kalian itu aman banget karena disimpan di akun RDN yang diregulasi penuh. Sebaliknya, coba deh lihat dunia kripto. Wah, penuh cerita horor. Kayak kasus penipuan bursa dari luar negeri yang tiba-tiba hilang bawa kabur dana nasabah karena minimnya regulasi. Buat paus yang main dana miliaran, pondasi keamanan itu mutlak. Dan masalahnya tuh bukan cuma soal peretasan aja loh. Ada semacam matematika tersembunyi yang diem-diem menyedot profit kripto kalian. Misalnya nih, pas beli USDT. Kalian kan belinya pakai kurs dolar yang premium tuh. Artinya, dari awal nuker rupiah aja kalian udah kena potong duluan. Terus, setiap kali nge-swap koin, kena lagi biaya transaksi ganda. Belum lagi yang namanya slippage pecahan. Kapan coba terakhir kali kalian beli koin dan benar-benar dapat bulat 1.0 koin? Jarang banget. Nah, kebocoran-kebocoran kecil kayak gini tuh kalau dikaliin miliaran rupiah, ruginya jadi masif banget. Makanya si paus jaga jarak. Kita sampai di bagian 5, dan mungkin yang paling penting buat kita. Panduan untuk retail. Gimana caranya menang dengan model kecil? Yuk, kita mulai dari angka yang sangat bisa diakses ini. 10 juta rupiah. Bertentangan dengan pikiran orang-orang di luar sana, sang investor malah menegaskan satu hal yang menarik banget. Punya modal kecil itu justru merupakan keuntungan terselubung yang sangat masif buat investor retail. Serius? Kenapa bisa gitu? Gini logikanya. Sang paus itu posisinya sering banget serba salah. Begitu dia mau keluar dari pasar, dia kesulitan likuiditas karena nyari pembeli yang bisa nampung barang raksasanya itu susah banget. Nah kebalikannya, kita sebagai investor retail tuh super gesit. Pakai modal 10 juta, kalian bisa masuk dan keluar dari saham cuma dalam hitungan 1 tik pergerakan harga tanpa mengganggu pasar sama sekali. Melipat gandakan 10 juta itu secara mekanis jauh lebih gampang daripada memutar 10 miliar. Terus milih sahamnya gimana dong? Pakai aja analogi super simple dari beliau ini. Memilih saham itu ibarat kalian lagi milih buah di supermarket. Pasti kalian gak bakal sengaja ngambil buah apel yang udah busuk kan? Nah, di saham juga sama. Jangan dibikin ribet. Carilah aset yang benar-benar solid, nilai bukunya masuk akal, dan pastikan bos atau pemiliknya benar-benar ngerti cara ngurus bisnisnya. Tapi ingat, teknik itu baru setengah jalan. Psikologi adalah kunci utamanya. Kita harus bangun ketahanan mental. Perlakukan pasar saham layaknya bisnis nyata. Pasti ada siklus naik dan turun yang alami. Jangan pernah ikut-ikutan FOMO di bulan-bulan rame kayak Desember atau Januari. Pesan paling krusialnya, mulailah dari nominal kecil dulu, biar mental kalian terbiasa dan menormalkan kerugian yang masih terkendali. Terus sabar aja pas market lagi sepi. Justru di saat sepi itulah waktu terbaik buat bersiap dan menunggu momen yang tepat. Dan akhirnya kita sampai pada satu pertanyaan penutup. Belajar dari pola pikir sang paus nggak berarti kalian bakal jadi manusia yang kebal salah. Ini semua tentang gimana respons kalian saat skenario terburuk terjadi. Kerugian itu hanyalah biaya dari pendidikan finansial kalian. Jadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan kalian. Apakah mental Anda benar-benar sudah siap untuk merangkul keuntungan yang masif, sekaligus kerugian yang tak terhindarkan? Pikirin itu baik-baik, teruslah belajar, dan sampai ketemu lagi di bedah materi kita selanjutnya.